Saudara, pemerintah secara resmi melarang platform sosial media digunakan untuk transaksi langsung seperti di aplikasi TikTok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut platform pasar di media sosial atau social commerce hanya boleh untuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Karina Syafitri dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Izin untuk mengobservasi lapangan. Di sini saya mohon maaf ya Kak, izin merekam sebentar saja. Mohon maaf Kak, perkenalkan namanya siapa? Nama kakak Rahmi Sapriani, Umurnya berapa Kak? umur 29 tahun. Mohon izin Kak bertanya, usaha ini milik Kakak atau milik keluarga Kakak? Milik pribadi, milik saya sendiri. Nah, jadi gini Kak, dilihat dari di depan kalau itu tuh kan ada TikTok Shop, Shopee. Nah, itu tuh menurut Kakak ada nggak peningkatan atau penurunan yang Kakak alami? Nah, untuk dulu kan usaha ini bergerak di online shop. Itu dari tahun 2019 kakak udah bergerak dari online shop itu pertama kali di Instagram. Habis itu kita masuk ke marketplace di Shopee, dan saat TikTok naik juga kita juga ikutan juga di TikTok. Nah, tapi untuk waktu itu di TikTok kita juga alhamdulillah ada orderan pesanan. Nah, untuk saat ini apalagi ditambah TikTok Shop ditutup ya. Nah, untuk ditutup, kalau untuk saat ini nih TikTok kita nggak ada orderan dulu dari TikTok, kita di Shopee aja. Berarti Kakak lebihnya untungnya ke online ya Kak ya? Kan dengar-dengar nih Kak, kalau TikTok Shop itu kan tutup. Nah, gimana sih Kak pendapat Kakak kalau misalnya itu ditutup untuk selamanya? Jadi ini kalau misalkan di TikToknya ditutup, jadi untuk satu marketplace yang bisa kita manfaatkan ini ya pendapatan untuk saat ini berkurang jadinya. Nah, sementara kan kakak kalau di Shopee pun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rutin gitu buat live-nya. Waktu pas di TikTok kita ngadain live di TikTok kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ya TikTok Shop ditutup untuk selamanya ya sangat disayangkan. Jadi apa harapan Kakak kalau misalnya TikTok Shop itu buka? Kalau TikTok Shop itu dibuka lagi, kita bakal rutin lagi buat live. Kita bakal update lagi produk-produk kita buat live di TikTok, dan untuk menggenjot lagi pendapatan kita di live TikTok. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mohon undur diri. Terima kasih Kak. Nama lengkapnya Erien Gusna Ulfa. Oh, jadi kakak asal di mana? Asalnya dari pesisir selatan. Jadi Jadi kami di sini wawancaranya untuk, kan sekarang sosiologi masih siswa 13 kami, jadi untuk menuju mahasiswa kami untuk melakukan observasi untuk menjadi mahasiswa. Jadi kakak udah lama jualan ini? Udah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Iya. Sebelumnya kakak pernah jualan apa aja jualan? Untuk sebelumnya emang jualan itu aja, baju, jilbab. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu TikTok Shop? TikTok Shop itu kayak e-commerce untuk jualan berbagai macam produk, membantu dalam kayak penjualan
penjualan kayak macam-macam produk itu, Jadi kakak, e-commerce itu aja. jadi kakak tahu. Iya, TikTok Shop tahu. Pendapat kakak tentang adanya TikTok Shop ini? Pendapatnya, Iya. kalau untuk TikTok Shop sebenarnya kayak bagus banget sih, membantu juga kan, bukan hanya pedagang di sana itu, cuman untuk kita-kita yang mau buka usaha yang biasanya reseller, sekarang itu bisa jadi apa namanya kayak bukan TikTok Shop aja, apa namanya yang satu lagi tuh yang jualin baju juga, cuman jualin baju orang dia, ya kan, paham kan sampai sana. Dengan adanya TikTok Shop itu kakak merasa terbantu atau ada kayak Terbantu sekali. Nah, kemarin waktu TikTok Shop tutup gimana tuh pendapat kakak? Kalau waktu TikTok Shop tutup, otomatis kan kayak e-commerce kita yang biasanya ada menggunakan Shopee dengan TikTok, sekarang udah nggak ada lagi, jadi sisa satu lagi e-commerce-nya. Terakhir kak, ada saran pesan dan saran untuk TikTok Shop-nya gimana? Pesan dan saran untuk TikTok Shop, sebenarnya kalau dari kita yang pedagang kayak UMKM kecil kayak gini tuh, yang fokus aja untuk UMKM kecilnya, untuk lebih bisa dilihat dulu nih siapa yang mau jualannya. Jangan sampai kadang yang seperti artis-artis, karena aku pasti tahu kan permasalahannya kayak gimana, orang itu langsung dia ke produsennya gitu kan. Kalau bisa tuh yang lebih diutamakan itu lebih ke konsumen yang UMKM kecil kayak ini gitu, jangan kayak yang produsennya. Kadang kan yang kayak kita tuh kan belanja di Tanah Abang nih. Nah terus soalnya kita butuh ongkos juga kan ke sana, ataupun kayak butuh biaya pengiriman barang. Tapi kadang ada tuh yang artis-artis tuh jadi TikTok Shop, apa namanya tuh, yang kita jualin barang orangnya, cuman kayak salin-salin link aja. Nah itu kan mereka tuh juga ikut-ikutan, apalagi harapannya jangan deh, kalau bisa tuh kayak emang yang punya produk deh gitu. Gitu. Harapannya. Oke, terima kasih kak. Iya. Satu lagi kak, menurut pandangan kakak gimana sih pengaruh TikTok Shop bagi pedagang-pedagang yang di pasar? Nah, ini nih yang menjadi permasalahan untuk pedagang itu. Tentu kan yang kita tahu kalau generasi milenial, yang kakak nih bisa dikatakan generasi milenial ya, yang mungkin bisa update tentang marketplace atau e-commerce lain. Sementara pedagang-pedagang yang di pasar itu yang biasanya mereka tuh kan berhubungan langsung dengan masyarakat nih. Jadi kadang mereka tuh tidak tahu atau memang vakum dan awam nih perihal e-commerce yang bisa dikatakan sekarang itu sudah sangat baju, apalagi di era ekonomi digital zaman sekarang ini. Cuman kalau di pasar itu kadang kan masyarakatnya nggak mengetahui dan sangat awam sekali dengan kemajuan ekonomi digital pada saat sekarang ini. Jadi sangat kalau bisa itu mungkin sangat susah sekali bagi mereka yang di pasar yang sudah sangat awam ilmunya perihal ekonomi digital. Dan kalau kemungkinan itu bagusnya kalau memang kita niatnya ingin membantu nih yang orang-orang awam di bagian ekonomi digital, itu bagusnya kayak diadakan kayak seminar itu. Bahkan sekarang di jurusan pun di perkuliahan kayak di fakultas ekonomi sekarang kan jadi fakultas ekonomi dan bisnis sekarang kan. Nah, dan itu akan mempelajari juga nantinya gitu. Harus ada sosialisasinya juga kalau kita mau ngebantu yang sangat awam sekali dengan perihal e-commerce atau ekonomi digital pada saat sekarang ini. Itu. Terima kasih kak. Iya.